Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa akan ada orang-orang Islam yang terasing di akhir zaman nanti. Siapakah mereka? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Nabi SAW telah mengabarkan kepada umatnya bahwa pada akhir zaman nanti Islam akan kembali datang dalam keadaan terasing, dan orang-orang masuk ke dalam keterasingan itu akan lebih beruntung. Dikutip dari kitab Al-Ghuraba karya Imam Al-Ajuri, dalam sebuah riwayat disebutkan, dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing, dan dia akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Abdullah berkata, dikatakan, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah yang sesat. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, pada suatu hari saat matahari terbit, aku berada di dekat Nabi SAW, lalu beliau bersabda, akan datang suatu kaum kepada Allah pada hari kiamat nanti. Cahaya mereka bagaikan cahaya matahari. Abu Bakar berkata, apakah mereka itu kami wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, bukan, tapi kalian mempunyai banyak kebaikan. Mereka adalah orang-orang fakir yang berhijrah. Mereka berkumpul dari berbagai penjuru bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Ditanyakan kepada beliau, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau SAW bersabda, mereka adalah orang-orang soleh yang jumlahnya sedikit di antara manusia yang buruk. Orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang menaatinya. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, orang beriman di dunia seperti orang asing tidak takut akan penghinaan dan tidak bersaing dalam kemuliaannya. Islam dimulai dari segelintir orang dari sedikitnya manusia. Lalu Islam menyebar dan menampakkan kebesarannya. Kemudian keadaannya akan surut, sampai Islam berada di tengah keterasingan kembali. Berada pada segelintir orang dan sedikitnya manusia pula sebagaimana awalnya. Syarh Sahih Muslim. Sebagaimana kata As-Sindi dalam hasiyahnya terhadap kitab Sunan Ibnu Majah, disebutkan qorib jika pengikutnya sedikit, dan maksud asal kata qorib adalah jauh dari negeri. Kembali dalam keadaan asing karena sedikitnya yang mau menjalankan dan saling menyokong dalam menjalankan syariat Islam, padahal umatnya banyak. Beruntunglah orang yang asing, yaitu yang menjalankan ajaran Islam tersebut. Tubah sendiri ditafsirkan dengan surga dan pohon besar yang berada di surga. Ini menunjukkan bahwa memperjuangkan dan menjalankan ajaran Islam memang butuh akan keterasingan dari negeri. Ketika itu butuh ada kesabaran ekstra dalam menghadapi keterasingan sebagaimana keadaan Islam di awal-awal. Demikian penjelasan As-Sindi. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan berbagai makna dari kata tuba, sehingga makna tuba lil quraba adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegembiraan dan penyejuk mata, yaitu mereka adalah yang paling bergembira dan jadi penyejuk mata, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. 2. Ni'ma ma lahum, yaitu sebaik-baik sesuatu yang mereka miliki, sebagaimana pendapat dari Ikrimah. 3. Ghibta lahum, yaitu merekalah yang pantas dihasad dalam kebaikan, artinya berlombalah dengan mereka dalam kebaikan, sebagaimana pendapat Ad-Dukhab. 4. Husna lahum, yaitu merekalah yang berhak mendapat kebaikan, sebagaimana pendapat dari Qatadah. 5. Khairul lahum wa karomah, yaitu merekalah yang mendapat kebaikan dan karomah, sebagaimana pendapat dari Ibrahim.
Yang keenam, dawamul khair, yaitu mereka yang mendapat kebaikan terus-menerus, sebagaimana pendapat dari Ibnu Ajlan. Ketujuh, ada ulama yang mengatakan bahwa tuba adalah pohon di surga. Ketika menyebutkan berbagai tafsiran di atas, Imam Nawawi nyatakan bahwa semuanya bisa menafsirkan makna hadis yang dibahas. Sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.